Teman-teman sekalian, salam jumpa. Semoga kita berjumpa dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Beberapa hari yang lalu, seorang teman di ND mengirim kepada saya sebuah tautan atau link kanal YouTube. Dan nama kanal YouTube-nya saya tidak tampilkan untuk teman-teman. Videonya saya sudah download dan kita tidak bisa berkomentar di situ karena kolom komentarnya ditutup ya. Kanal itu berisi video komentar kepala desa di Butewa, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, dan komentar Babinsa, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende. Dan cuplikan komentar dari kepala desa dan cuplikan komentar dari Babinsa akan saya tampilkan di sini, satu atau dua, dan untuk sekarang kita berikan tanggapan singkat saja. Video lengkapnya akan saya tampilkan untuk teman-teman sekalian, juga tanggapan yang lengkap dari kita, supaya ada pemahaman yang komprehensif, ada pelurusan yang komprehensif dan integral. Hasil selama ini kan makan minum sama dengan masyarakat. Masyarakat sudah tidak dendam lagi. Pengampun terhadap dia itu sudah berjalan semua. Sudah tidak lagi. Tetapi saat dia reaksi lagi ini mau bunuh ini bagaimana sudah? Apa biarkan dibunuh saja atau bagaimana? Kan contoh dulu yang setelah bunuh habis ini kan habis. Tinggal sekarang dia mau cari lagi, mau bunuh lagi. Apakah hanya tugasnya dia hanya kasih bunuh masyarakat saja atau bagaimana? Yang dia punya ODGJ ini kita tidak tahu juga. Ini pun waktu kejadian kami sesali, waktu kejadian dari awal kejadian pembunuhan orang-orang yang tadinya mau dibilang ya pahlawan yang mau tolong orang yang begini, belum ada yang muncul. Setelah laksanakan pemasungan, kelihatan mulai sudah luka, mulai sudah mungkin kita juga bingung siapa yang bawa informasi ke orang-orang di sana bahwa Ansel di sana parah. Nah datanglah mulai sudah muncul ini mungkin. Kayaknya tidak tahu apakah mereka, kalaupun mereka tahu mungkin mereka pun masa bodoh dulu. Ya. Mereka mungkin lihat situasi, mereka tangkap peluang. Kemungkinan kalau feeling saya begitu ya. Hanya lihat mereka hanya ketika penanganan Ansel sudah tangani Ansel itu mereka mulai sudah saat Ansel melakukan tindakan untuk mengancam masyarakat, membunuh masyarakat, itu diam, tidak ada reaksi apa-apa. Tidak ada. Karena lalu dia ini baru bisa aman ke dia masyarakat bisa nyaman kecuali pas seperti itu. Yang saya lihat dalam komentar baik kepala desa maupun Babinsa, yang pertama komentar kepala desa, ya, apa yang kita bicarakan dalam rapat koordinasi di Mapolres Ende pada 1 Februari. Misalnya, berbicara tentang apa itu gangguan jiwa. Apa itu kondisi gangguan kejiwaan pada Ansel. Apakah kepala desa saat itu paham atau tidak? Kalau dia paham, tetapi tidak memberitahu kepada masyarakat, termasuk kepada Babinsa, itu kan juga soal, ya. Dan lebih soal lagi kalau dia tidak beritahu ke sana. Dan saya curiga, saya menduga bahwa kepala desa tidak beritahu kepada masyarakat tentang penjelasan kita kondisi gangguan jiwa pada Ansel. Ya, itu terbukti dari komentar di Facebook dan YouTube, kanal YouTube ini, Kasih Insani Channel, komentar saya kira oleh warga di sana atau warga di sana yang tinggal di tempat rantauan yang ya kurang lebih ketidakpahaman tentang gangguan jiwa atau kondisi gangguan jiwa pada saudara Ansel. Dengar baik-baik teman-teman, kepala desa katakan awalnya Ansel baik-baik yang kali ini ya. Ya. Lalu dia bereaksi lagi. Itu kita sudah jelaskan tempo hari. Ya. Kenapa baik-baik dan kenapa bereaksi lagi. Itu dia. Dan saya melihat bahwa ya pemasungan yang dilakukan dalam kondisi penyiksaan seperti itu menurut mereka memang itu wajar untuk kondisi Ansel. Sekalipun ya
dalam rapat itu Kapolres tegaskan bahwa ini berdampak hukum, ini pidana, mesti kita segera ambil tindakan ya solutif untuk ini. Dan memang benar kan ya, pemasungan yang pertama itu yang berbentuk penyiksaan itu dibongkar. Itu berarti paling kurang ya bukan pemaksaan, tetapi kepala desa dan warga di sana juga mengakui bahwa itu penyiksaan. Dan bayangkan kalau kita tidak mengemukakan ini kepada publik, atau Polres tidak tanggap, atau pemerintah tidak tanggap, maka ya Ansel lebih cepat meninggalnya daripada kenyataan dia meninggal pada tanggal 10 itu. Ya, akan kita jelaskan lebih banyaklah dalam video berikut. Kalau komentar Babinsa ND Timur, ya kita harus meluruskan semuanya. Ya, tapi saya paham bahwa saat rapat koordinasi itu saya kira Babinsa tidak ada ya. Atau ya, seingat saya Babinsa tidak ada. Maka benar bahwa dia komentar seperti ini. Tapi paling kurang kan dia mesti cari informasi. Tapi kan kalau yang memberikan informasi juga itu ya salah, ya tetap salah. Apalagi kalau tidak mencari informasi, atau juga lebih baik tidak mencari informasi. Ya, ada beberapa hal sebenarnya, baik dari komentar kepala desa maupun dari komentar Babinsa, selain tentang gangguan jiwa, khususnya gangguan jiwa pada Ansel, juga tentang apa yang relawan KKI lakukan selama ini terhadap Ansel. Ya, di mata mereka itu memang macam kosong, tidak ada. Saat pemasungan baru muncul. Padahal itu kita sudah jelaskan dalam rapat koordinasi itu, yang mestinya kepala desa juga beritahu kepada Babinsa kepada masyarakat di sana, supaya pandangan lama tentang relawan itu segera diubah. Ya, demikian juga soal tentang sayanya atau tentang posisi kelompok kasih insanis, bukan hanya di hadapan Ansel, tetapi di hadapan seluruh penderita gangguan jiwa, di hadapan keluarganya, di hadapan masyarakat, di hadapan pemerintah, di hadapan pihak keamanan. Itu kita sudah jelaskan. Teman-teman sekalian, kita memang berharap bahwa hal-hal ini sebenarnya kita sudah jelaskan dalam beberapa video sebelumnya, yang kalau pemilik kanal itu baik dan mengetahui reaksi saya atau reaksi relawan dari kanal YouTube, pewawancara itu mesti beritahu kepada Babinsa atau juga ya kepada kepala desa. Ini penjelasan mereka, ini posisi mereka tentang gangguan jiwa ini dan lain-lain. Ini kerja mereka selama ini, sehingga ada pemahaman yang lebih banyak lah tentang kita. Teman-teman sekalian, mungkin teman-teman merasa bahwa apa perlunya lagi Pak Terafen menjelaskan ini? Tidak usah sudah, ya. Karena Ansel sudah pergi untuk selamanya dengan cara sadis seperti itu. Bukan begitu juga, teman-teman. Kita justru karena kita ingat akan dia, maka kita paling tidak berkomentar seperti ini untuk meluruskan 1-2 hal pada masyarakat, pada kepala desa, pada Babinsa, tentang dia dan tentang kami. Ya, ada edukasi sebenarnya di sini, sehingga teman-teman juga paham siapa saya atau siapa kami, ya, dan apa itu gangguan jiwa, apa itu penderita gangguan jiwa. Manfaatnya kurang lebih kan itu, teman-teman. Terima kasih teman-teman. Juga kalau kepala desa menonton ini atau Bapak Babinsa ya menonton ini, tunggu penjelasan lebih panjang Pak Kades dan Pak Babinsa tentang apa yang Bapak berdua komentar tentang saya atau tentang relawan ya. Terima kasih, salam jumpa di lain video. Ya, salam belum kalah lah dan salam sehat jiwa.